Halo, selamat sore. Jumpa lagi di Jumat Sehat dengan Welfam. Dan hari ini kita akan ditemani dari Diatela. Nah, untuk hari ini kita moderatornya tuh punya banyak pengalaman atau punya banyak info bermanfaat buat kita. Nanti kita bisa sama-sama bertanya atau sama-sama apa ya? eh, tukar pikiran ya sama dari moderator dari Diatela. Nah, sebelum memulai kita IG Live ini, untuk tema minggu ini tuh kan pola makan tepat untuk kontrol gula darah, gitu ya. Nah, sebelum kita sampai ke sana tuh biasanya kan gula darah itu berpengaruh lah sama siklus kita sehari-hari, sama apa yang kita makan, sama pola istirahat kita. Nah, nanti kita akan dibantu dijelaskan sama narasumber kita, Ibu Ayudia Agustina. Nah, wow, sudah terima kasih ya sudah join di Jumat Sehat Welfam. Sebelumnya itu ini ya, kita akan infokan juga seperti biasa jika ada yang ingin ditanyakan seputar pertanyaan di IG Live hari ini atau seputar produk, seputar ingin menjadi reseller, itu silahkan hubungi customer service kita di 0858 7-nya 4 kali dan 9-nya 4 kali, atau langsung ke DM IG kita juga boleh. Oke, sebentar ya, kita kita request joinnya. Oke, tunggu sebentar dari tim Diatela untuk Oke, sambil tunggu dari tim Diatela join sama kita mungkin sedikit banyak harus belajar untuk mengatur pola makan kita agar gula darah kita bisa terkontrol dengan baik. Karena balik lagi, dari segala sesuatu yang dimakan kurang terkontrol atau kurang baik itu ya, kebanyakan salah, kekurangan juga salah, itu akan berakibat stamina kita yang nantinya kurang sehat. Mana ya tim Diatelanya? Sebentar. Oke, invite. Oke. Sudah kita invite. Halo. Halo, selamat sore. Dengan Ibu Ayudi. Ya, aku panggil Ibu atau Kakak nih? Panggil kakak aja, masih muda kok. Panggil kakak aja. Enak ya dipanggil Kak Ayudia atau Kak Agustina nih? Kak Ayudia. Kak Ayudia. Nah, hari ini kan temanya pola makan tepat untuk kontrol gula darahmu ya. Itu kan menyangkut sama apa yang kita makan tiap hari, apa yang kita minum tiap hari, itu berarti harus dikontrol atau dijaga sekali ya. Betul, betul, betul. Ini dengan Kak Seni ya, Iya. hostnya dari. Ya, oke. Ya, aku Seni tapi bisa dipanggil Aca. Mungkin boleh panggil Aca aja. Kak aja Biar ya. Oke. Iya, iya, oke. Nah, gimana nih? Kita udah boleh langsung sharing-sharing atau mau kasih kasih pembukaan dulu dari Kak Ayunya nih? Oke, mungkin aku perkenalan secara resmi dulu kali ya, Kak Aca ya, ke sahabat Ya. Diatela sama teman-teman Welcome yang hari ini join IG Live sore ini. Halo semuanya, kenalin aku Ayudia, aku adalah salah satu dietitian dari Diatela. Jadi aku ini terbiasa menangani beberapa klien dengan tujuan manajemen berat badan, baik itu menaikkan atau menurunkan berat badan, juga klien-klien yang memiliki kondisi sindrom metabolik seperti diabetes, ginjal, dan hipertensi. Gitu. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya, Kak Seni. Oke.
Berarti kita hari ini kolapsnya benar-benar bisa bermanfaat ya, karena nanti bisa tanya-tanya banyak tentang gimana cara hidup sehat, gimana menjaga kontrol gula darah, atau silakan yang sudah bergabung dari Diatela atau dari Welfam, boleh tanya-tanya juga langsung di kita nanti ya. Boleh ya, Kak Yudia ya. Boleh, boleh. Kalau kita masuk nih ke tema tadi pertanyaan kita tadi tuh ya, apa sih itu diabetes? Terus apa sih penyebabnya bisa sampai terjadinya diabetes tuh? Oke, jadi ini mungkin untuk ini ya, pengenalan dulu ya buat teman-teman diabetes itu apa sih yang mungkin sering atau banyak dibicarakan gitu ya di Indonesia. Jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah di atas normal gitu. Nah, diabetes ini terjadi ketika ada masalah terkait dengan produksi hormon insulin sehingga kadar gula dalam aliran darahnya itu terlalu tinggi. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah diabetes ini ada 3 jenis. Jadi ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Nah, tapi di antara ketiganya ini, diabetes tipe 2 itu yang paling umum atau yang paling banyak terjadi gitu. Salah satunya di Indonesia juga. Nah, diabetes tipe 2 ini disebabkan karena resistensi insulin. Nah, jadi maksudnya resistensi insulin itu adalah gambarannya seperti ini. Tubuh kita ini kan punya yang namanya organ pankreas ya, Kak Aca ya. Nah, salah satu fungsi organ ini itu adalah untuk memproduksi hormon insulin gitu. Nah, insulin ini berfungsi untuk mencerna glukosa gitu. Nah, ketika seseorang itu mengalami diabetes tipe 2 gitu ya, pankreas ini tidak dapat memproduksi insulin secara optimal gitu. Nah, padahal kan insulin ini fungsinya untuk mencerna glukosa gitu, tapi nggak bisa diproduksi nih secara optimal dalam tubuh gitu. Nah, akhirnya menyebabkan gula itu beredar dalam tubuh kita yang akhirnya menyebabkan kenaikan gula darah gitu. Jadi asal mulanya dari situ tuh kenapa bisa terjadi diabetes itu gitu. Oh gitu. Kalau gejala awal diabetes ya, untuk kelihatannya seperti apa Kak? Dan gejala apa harus ditangkalnya ya, atau dicermatinya gimana supaya dari gejala awal tuh nggak berkelanjutan, Kak Yudia? Oke. Jadi untuk gejala awal diabetes sendiri itu yang paling umum ya. Yang paling umum terjadi itu biasanya pertama sering buang air kecil, kemudian sering merasa lapar gitu ya, cepat merasa lapar, terus cepat merasa haus, terus juga kadang ada juga yang berat badannya itu tiba-tiba turun gitu tanpa ada penyebab yang jelas gitu. Terus juga bisa kesemutan, cepat capek atau cepat lelah gitu ya, sama mudah mengantuk. Nah, kalau misalkan gejala-gejala ini itu udah mulai dirasakan gitu ya, yang pasti pertama adalah harus langsung melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Kalau memang gejala ini itu munculnya nggak cuma sekali dua kali, tapi munculnya kayak berulang-ulang. Nah, terus yang paling penting juga adalah jangan lupa juga untuk tetap menerapkan pola hidup sehat gitu dengan makan makanan yang bergizi seimbang, terus juga bisa dengan olahraga yang rutin. Gitu. Berarti gejala-gejalanya tuh seperti gejala biasa ya, maksudnya sering ke toilet, terus tiba-tiba kurus. Kadang-kadang kan orang pikir, saya tambah kurus gitu ya, maksudnya bagus, sehat gitu. Ternyata kalau tiba-tiba turun tanpa sebab atau drastis gitu juga bisa ada. Sebenarnya itu sinyal-sinyal dari ini lain berarti ya, Kak Yudia ya. Terus, betul, Kak. Terus kalau mendiagnosisnya itu benar-benar diabetes, itu balik lagi diabetes itu berarti balik lagi kita harus cek ke dokter ya. Iya, betul. Jadi untuk benar-benar seseorang itu dinyatakan diabetes itu perlu melakukan beberapa pemeriksaan. Bukan berarti kayak misalkan nih ada teman-teman yang mungkin belum pernah nih sebelumnya cek kesehatan gitu ya. Sekali cek mungkin kayak dicek gula darah puasa gitu. Kalau itu kan mungkin pemeriksaan biasa ya, gula darah biasa gitu kan.
sekali dicek ternyata gula darahnya tinggi gitu. Nah, bukan berarti dia langsung terdiagnosa diabetes gitu. Harus melalui beberapa proses dulu pemeriksaannya. Harus jadi ada beberapa pemeriksaan itu yang pertama pemeriksaan glukosa darah puasa, terus pemeriksaan glukosa darah 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral. Terus juga ada pemeriksaan glukosa sewaktu, sama ada tes HbA1c. Nah, tes HbA1c ini yang biasanya paling sering digunakan untuk mendiagnosis apakah seseorang itu mengalami diabetes apa enggak. Karena tes HbA1c ini itu berfungsi untuk mengukur kadar rata-rata gula darah pasien dalam 3 bulan terakhir gitu. Jadi bukan hanya yang diukur kayak cuma dari 1 hari aja, tapi ini kayak benar-benar udah rata-rata 3 bulan terakhir gitu. Oh, kalau cek gula darah yang kayak di klinik-klinik atau di apa tuh apotek gitu itu gimana? Kurang nggak ya? Itu bukan untuk mendiagnosa apakah seseorang itu diabetes apa enggak, tapi untuk mengetahui apakah gula darahnya itu tinggi atau enggak gitu. Tapi bukan berarti ketika gula darahnya itu tinggi, tapi sebelumnya dia belum pernah belum pernah terdiagnosa atau belum pernah tes HbA1c juga. Nah, itu belum tentu dia diabetes gitu. Bisa jadi mungkin cuma hiperglikemia atau naiknya kadar gula darah. Karena bisa jadi kan mungkin orang itu habis makan gitu, terus habis itu dites gula darahnya. Biasanya bisa jadi mungkin lebih tinggi gitu ya gula darahnya kayak gitu. Jadi memang kalau mau tahu apakah memang benar-benar ini ya harus dilakukan semua pemeriksaan itu gitu. Kalau memang dinyatakan tidak normal semua, berarti terdiagnosa diabetes gitu. Jadi kalau buat yang di klinik-klinik atau di apotek itu boleh, tapi itu hanya untuk harian ya. Belum bisa untuk menentukan seorang menderita diabetes atau mengukur dari diabetes di seseorang itu kalau dari situ belum tepat ya. Iya, betul. Benar. Terus kalau dari diabetes nih ya, kadang kan yang saya tahu ya dari data ya, itu kan termasuk salah satu penyakit yang bisa menyebabkan kematian ya, kayak dia ya, diabetes ini. Nah, dan kalau itu nomor 2 atau nomor 3 itu kan untuk penyakit diabetes. Nah, kalau enggaknya itu ada nggak langkah-langkah yang direkomend atau yang bisa dilakukan untuk agar seseorang tidak mengidap diabetes kayak Oke, jadi sebenarnya diabetes tipe 2 ini itu bisa dicegah gitu. Jadi caranya ya dengan kita mengendalikan faktor resiko sejak dini gitu. Jadi mulai sejak dini kita harus mencegahnya nih. Cara pencegahannya gimana? Cara pencegahannya pertama harus bisa menerapkan pola makan yang sehat. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, pola makan yang bergizi seimbang gitu. Terus juga perlu pemantauan ini berat badan. Berat badannya kalau bisa tetap berada pada berat badan yang ideal. Itu terus rutin atau aktif berolahraga, kemudian kelola stres dengan baik, dan yang terakhir juga perlu untuk melakukan pengecekan gula darah secara berkala gitu. Jadi itu pentingnya untuk kalau misalkan nih kayak nggak pernah sebelumnya belum pernah nih tes gula darah gitu ya, sekalinya tes mungkin agak tinggi gitu, nggak usah khawatir dulu gitu, coba dicek itu tadi yang semua pemeriksaannya itu kayak gitu. Belum tentu kan dengan satu pemeriksaan aja udah langsung terdiagnosa diabetes kayak gitu kan. Tapi kan gini ya kayak dia ya, kadang-kadang kan bukan kadang-kadang ya, sekarang malah dari masa muda ya, dari yang remaja pun, dari anak-anak sudah ada yang mengidap diabetes ya. Berarti dari rumah pun memang sudah harus dijaga ya, dari pola makannya, dari pola minumnya itu juga memang juga harus dijaga ya, seperti ya. Betul, iya. Jadi memang sebenarnya diabetes tipe 2 ini lebih ke paling banyak faktornya itu karena lifestyle sih, Kak. Jadi gini, biasanya kan ada banyak statement ya di luar sana itu yang mengatakan bahwa kalau misalkan ada keluarganya mungkin atau kakek atau nenek atau mungkin orang tuanya yang diabetes, wah pasti anaknya diabetes juga gitu. Pasti banyak statement seperti itu. Padahal sebenarnya belum tentu gitu. Faktor keturunan itu hanya menyumbangkan sedikit persentasenya. Nah, yang paling banyak menyumbangkan presentasinya itu adalah dari lifestyle sendiri, dari pola hidup sendiri.
Jadi walaupun mungkin ada teman-teman yang punya ini ya riwayat keluarganya yang diabetes kayak gitu, bukan berarti teman-teman juga akan diabetes nantinya gitu. Yang pasti itu tadi pencegahannya adalah mulai sejak dini saat masih di usia muda kayak gini ya baiknya menjaga pola hidup gitu biar pola hidupnya tetap sehat jadi terhindar dari kondisi tersebut gitu. Oke, jadi balik lagi diabetes itu tidak ditentukan dari umur ya, tapi dari pola makan juga, pola gaya lifestyle tadi ya, yang mau makan apa aja, nggak mau jaga itu juga bisa pengaruh ya, kayak Bisa. dia. Jadi nggak di usia muda pun juga harus mulai menjaga, jangan sampai amit-amit jaga-jaga jangan sampai masih muda tapi sudah punya penyakit ini Ya. gitu kan, berarti memang harus mulai dijaga dari sedini mungkin. Berarti dari ibu atau keluarga itu memang sudah harus membatasi atau membantu mengingatkan anak-anak ya, keluarga di rumah Benar. jangan jangan makan itu semua dimakan, atau asal jangan semua maunya minum yang manis-manis, bisa dicegah dari situ ya kayak Iya, dia ya. betul. Betul, Kak Aca. Terus kalau menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang bagi seseorang yang menderita diabetes tuh gimana ya? Oke, jadi biasanya tuh ini ya seseorang yang mungkin udah terdiagnosa diabetes tuh biasanya akan muncul perasaan mungkin cemas atau mungkin perasaan takut gitu ya. Tapi daripada hanya bergelut dengan perasaan tersebut, akan lebih baik kalau udah mulai aja melakukan perubahan gaya hidup gitu. Jadi em, untuk paling nggak untuk menghindari komplikasi kalau memang sudah terdiagnosa diabetes gitu. Nah, caranya menerapkan pola hidup sehatnya itu untuk diabetes itu sebenarnya prinsipnya 3C. Jadi prinsip 3C itu adalah tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat jadwal. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah yang pertama tepat jenis. Tepat jenis itu maksudnya adalah tepat dalam memilih jenis bahan makanan gitu. Artinya adalah dengan membiasakan untuk mengkonsumsi beraneka ragam makanan gitu karena semakin banyak ragam makanan yang dikonsumsi oleh seseorang yang mengalami diabetes itu maka akan semakin baik karena kan tidak ada satu jenis bahan makanan yang dapat mengandung semua zat-zat gizi yang tubuh kita butuhkan gitu kan makanya kekurangan zat gizi di satu makanan bisa ditutupi oleh makanan yang lain gitu. Nah jadi ketika seseorang yang terkena diabetes itu dikatakan telah memiliki pola makan yang baik itu apabila dia sudah membatasi asupan karbohidratnya pertama. Kemudian yang kedua mengurangi makanan yang tinggi lemak, kemudian tinggi kolesterol, kemudian juga udah bisa membatasi konsumsi makanan yang tinggi gula atau minuman yang tinggi gula, terus makanan yang tinggi garam dan meningkatkan konsumsi asupan yang tinggi serat gitu. Nah, terus yang kedua tepat dalam konsumsi jumlah porsi makan. Nah, jumlah porsi makan artinya itu konsumsilah jumlah makanan itu sesuai dengan kebutuhan. Tiap masing-masing individu kan berbeda-beda ya, Kak ya. Gitu. Jadi perlu disesuaikan nih kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus yang ketiga, tepat dalam menerapkan jadwal makan. Nah, artinya adalah dengan mengikuti jadwal makan yang tepat atau teratur gitu sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Contohnya misal ya, katakan sarapan di kisaran jam 7 sampai 8. Terus snack misal di jam 9 sampai jam 10. Terus mungkin makan siang di jam 12 sampai jam 1 siang gitu ya. Terus snack sore di jam 3 sampai jam 4, terus makan malam di jam 6 sampai jam 7. Nah, kalau bisa jam makannya teratur seperti ini terus setiap harinya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi beban kerja tubuh agar tidak terlalu berat dalam mencerna zat-zat gizi yang ada dalam makanan gitu. Wah, jadi harus ada 3 tadi ya, Betul. 3T, tepat jenis, tepat porsi, sama tepat jadwalnya, dan itu harus konsisten untuk menghindari dari diabetes tadi ya. Diawali dari situ, lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Seperti itu ya kayak dia. Betul betul. Jadi dari jenis aja itu kita udah harus tepat, jangan apa aja kita makan begitu kan. Dari porsi tepat, nggak boleh banyak-banyak karena
Itu tadi kan kalau udah kebanyakan karbohidrat, kebanyakan gula, ujung-ujungnya makan bukan jadi sehat, nanti malah jadi sakit. Sakit. Sama ya. Tepat waktu ya, udah waktunya mau tidur, apalagi udah boleh dari begadang ya, maksudnya udah jam 11, jam 12 belum tidur, masih mau makan, jam Kan. 1 makan, terus jam 2 tidur. Wah, berarti benar apa yang moto tadi 3T itu benar-benar harus dipakai untuk menghindari ini ya. Ya, betul. Kalau mau tanya nih, kayak dia ada nggak makanan tertentu yang bisa membantu menjaga kadar gula? Kadang-kadang kan kita gini ya, kalau saya sih, saya kadang-kadang kalau saya hari ini seandainya udah minum yang manis-manis, oke, berarti saya nggak minum manis-manis dulu nih untuk beberapa hari, itu ya. Kalau bagian saya dari mengontrol gula darah saya gitu. Kalau dari Kak Yudia nih kan yang lebih ngerti nih untuk hal ini, ada nggak sarannya? Oke, jadi ada makanan tertentu nggak sih gitu ya yang bisa menjaga kadar gula darah tuh bisa tetap stabil. Nah, pada dasarnya sebenarnya tidak ada jenis makanan tertentu yang bisa benar-benar membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil gitu. Jadi kayak satu makanan ini dia bisa banget nih membantu kadar gula darah stabil gitu. Tapi cuma dari satu jenis ini itu nggak ada gitu. Jadi yang dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil itu adalah keseluruhan pola makan yang dijalankan gitu. Jadi secara keseluruhan. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin ya, dengan menerapkan prinsip 3T tadi itu gitu. Nah, tapi ada beberapa jenis bahan makanan juga nih yang baik untuk dikonsumsi penderita diabetes gitu. Contohnya yang pertama dari sumber karbohidrat ya. Dari sumber karbohidrat itu ada dari karbohidrat kompleks, itu dari beras merah, terus beras coklat, beras hitam, terus oatmeal, kemudian umbi-umbian. Kalau dari protein ada dari kacang-kacangan, kemudian protein yang rendah lemak seperti ikan, kemudian ayam, susu rendah lemak, telur, dan yang paling penting juga adalah dari sayur dan buah-buahan yang segar gitu. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi sama apa yang kita makan ya. Kalau untuk mengontrolnya itu nggak ada ya. Kalau sama ya kayak tadi mungkin orang punya tips masing-masing ya untuk menghindari gulanya. Sama yang kayak tadi Ayu dia bilang ya. Seandainya mungkin dari karbohidrat udah dikurangi, bisa gunakan beras merah, beras hitam, beras dia ya beras yang tidak glukomik rendah itu juga digunakan ya. Bisa menjadi alternatif, istilahnya kan alternatif pengganti ya. Mungkin kalau nasi putih kan memang cenderung gulanya lebih tinggi gitu kan. Kalau mau yang kandungan gulanya lebih rendah ya memang dari beras-beras yang itu tadi gitu. Nah, dan kalau nggak salah, ini yang saya tahu ya, saya sih orangnya kepo sih. Kalau untuk beras berwarna itu juga ini ya, dia lebih rendah lagi ya gulanya ya, kayak beras merah, beras coklat, beras hitam itu dia lebih baik lagi ya, karena dia lebih tinggi serat dibandingin karbonya ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk beras-beras yang tadi, beras merah, beras coklat, beras hitam itu justru karena warnanya itulah itu menjadi sumber antioksidan. Antioksidan itu kan berfungsi untuk menangkal radikal bebas kan. Penyakit diabetes itu kan juga termasuk suatu radikal bebas juga kan. Yang mana dengan adanya antioksidan ini setidaknya dapat mengurangi gitu kan gejalanya seperti itu. Nah, jadi selain itu juga beras-beras ini memang kandungan seratnya cenderung lebih tinggi. Nah, beberapa makanan yang kandungan seratnya lebih tinggi itu memang kandungan gulanya cenderung lebih rendah gitu. Jadi makanya kalau memang dibandingkan dengan nasi putih kandungan seratnya memang agak lebih tinggi gitu untuk beras-beras yang tadi. Jadi memang mesti aware ya apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita selalu masukkan ke dalam tubuh kita tuh memang bukannya ini ya, tapi memang menjaga tubuh tuh, menjaga sehat tuh memang harus ya, dan dimulai dari apa yang kita makan ya Kak Yudia ya. Benar Kak. Oh, terus kalau ada komplikasi ya yang timbul akibat diabetes, bagaimana mengurangi komplikasi? Karena kan yang kita tahu ya biasanya ya amit-amit ya kalau seseorang sudah mengidap diabetes itu kan biasanya jika luka aja susah sembuh ya kan.
Iya, betul. lama sembuhnya, seandainya ada luka itu lama sembuhnya, dan itu terus nanti lama-lama bisa komplikasi ke yang lain, lebih apa ya, jadi lebih gampang ya untuk komplikasi ke yang lain. Nah, gimana tuh Kak menghindari dari komplikasi diabetes itu Kak? Oke, benar sih tadi yang dikatakan Kak Aca ya, komplikasi diabetes tuh cukup banyak bisa menuju ke organ-organ yang lainnya juga gitu kan. Bisa jadi ke penyakit jantung, kemudian infeksi kaki yang berat, penyakit Benar. ginjal, gangguan syaraf pun juga bisa gitu. Itu beberapa komplikasi yang bisa terjadi. Nah, tapi komplikasi ini bisa dicegah gitu. Cara mencegahnya adalah yang pertama eh, harus minum obat secara teratur gitu sesuai dengan anjuran dokter. Nah itu kalau bisa mungkin yang sudah mendapatkan obat-obatan dari dokter itu ya kalau bisa diminum sesuai dengan anjuran yang sudah dianukan sama dokternya gitu. Jangan sampai tidak dikonsumsi. Karena kunci dari pilar dari diabetes sendiri itu adalah selain dari pola makan juga minum obat-obatan secara teratur itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua menjaga kadar gula darah dengan rutin melakukan tes gula darah atau mungkin medical check up rutin gitu ya setiap bulan atau mungkin setiap berapa bulan sekali kayak gitu. Terus juga makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Contohnya yang tadi saya sebutkan ya, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, terus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula. Kemudian juga perlu melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang rutin gitu. Terus yang terakhir um, harus waspada nih kalau misalkan sudah ada rasa-rasa seperti kesemutan, terus rasa terbakar sampai hilangnya sensasi dan ada luka pada bagian bawah kaki gitu. Jadi itu yang harus ini ya dicegah sama teman-teman kalau misalkan ada saudaranya atau mungkin kerabatnya yang mengalami seperti ini gitu. Oke. Tapi boleh nggak tanya ya, ini tuh kadang-kadang mitos atau atau ini aja ya, hoax ya. Kalau dari buah tuh ya, ada nggak yang bisa menyebabkan penyakit gula, diabetes ini? Sebenarnya ada nggak? Oke, sebenarnya bukan menyebabkan diabetesnya ya, tapi mungkin ada beberapa buah yang memang tidak dianjurkan gitu untuk kondisi diabetes. Gula-gula yang tinggi, buah-buah yang tinggi gula memang yang biasanya kalau bisa tidak dikonsumsi atau dihindari atau dibatasi gitu. Contohnya buah-buah yang tinggi gula itu seperti buah durian, kemudian buah semangka, kemudian pisang itu juga bisa, tapi pisang yang mungkin sudah terlalu kematangan gitu, terlalu matang yang sampai ada coklat-coklatnya. Nah seperti itu gulanya udah lumayan tinggi tuh gitu. Jadi memang perlu dikonsultasikan juga ada beberapa jenis memang buah yang tidak boleh dikonsumsi oleh kondisi diabetes. Mungkin boleh, tapi porsinya yang harus disesuaikan, jangan sampai berlebihan gitu. Oke. Atau kalau enggak, kalau mau makan pisang boleh, tapi jangan sampai nunggu kematangan gitu kali ya. Gitu ya Betul, kayak dia ya. Jadi pisangnya yang masih biasa. matang biasa aja. Oke. Benar-benar. Karena saya pribadi suka pisang gitu ya, suka buah. Tapi balik kadang-kadang kok pikir gini, kok apa? Maksudnya ini nggak sih, bener nggak sih nih kayak semangka saya suka gitu, pisang suka, nah itu. Tapi balik lagi dimakan sebaiknya sebelum sampai kematangan sekali gitu ya, biar nggak gulanya tinggi, kadar manisnya belum tinggi gitu ya. Betul. Oke, jadi wah banyak banget nih yang di ilmu manfaat yang dikasih tahu sama Kak Yudia nih buat kita. Kita kan lebih baik menjaga ya, lebih baik menghindari Betul. daripada mengobati kan. Jadi bagi yang nonton nih silahkan yang sudah join terima kasih ya, yang sudah bergabung di Dalfam dan di Atela terima kasih. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung bertanya ke sini ke saya Aca atau dengan Kak Yudia, mau seputar produk, seputar hari ini diabetes kontrol gula darah itu silahkan. Nah jika ada nanti yang ingin lagi bisa langsung DM ke IG kita
boleh ke IG Farm atau ke IG Diatela. Nah, balik lagi ya ke diabetes ini. Kalau sekarang ya, kita kan tuh sebenarnya udah nggak jauh dari kopi-kopi ya, kayu dia. Nah, kalau gimana kalau untuk itu sebenarnya baik atau enggak? Seandainya kita kan udah capek kerja ya, kadang-kadang perlu sedikit healing, healingnya nggak usah udah ngopi yang enak aja udah senang gitu kan, kopi yang enak duduk gitu sambil me time sebentar gitu. Nah, kalau itu bisa mengakibatkan diabetes nggak? Kayak dia. Oh. Sebenarnya kalau dari kopinya sendiri enggak ya, Kak ya. Nah, yang harus diperhatikan tuh kadang campurannya nih kopinya. Biasanya kan ada yang pakai tambahan gula atau pemanis gitu kan ya. Atau misalkan kita beli kopi susu gitu ya di luar manis gitu kan. Udah gitu kita mungkin lebih agak sering nih konsumsi itu gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya kalau dari kopinya sendiri itu nggak masalah gitu dikonsumsi. Nah, cuman penggunaan gulanya ini nih yang harus diperhatikan gitu. Kalau bisa gula tambahannya ini ya nggak terlalu banyak atau mungkin menggunakan gula pengganti kalau memang sudah terdiagnosa diabetes gitu. Nah, kalau yang belum apa yang tidak ya, yang tidak terdiagnosa diabetes untuk pencegahan ya lebih baik kalau beli di luar mungkin pesan yang order yang less sugar gitu ya atau mungkin yang tanpa gula kayak gitu. Itu sih. Oke, jadi memang membatasi ya, balik lagi tadi ya, tepat jenis, tepat porsi, sama tepat jadwal. Berarti porsinya juga memang harus dikontrol. Oh, Oh ya, Kayu dia boleh tanya nih ya. oh iya. Tanya dong Kakak, ini dari uwellness.id. Kakak, apakah makanan low GI punya efek negatif untuk diabetes? Oke, makanan low GI itu bahkan justru punya efek yang positif ya terhadap ini ya kondisi diabetes ya. Jadi low GI itu kan artinya indeks glycemic index ya kan. Nah, jadi indeks atau yang indeks glikemik gitu kan. Indeks glikemik itu adalah suatu pengukuran di mana suatu dengan cepat gitu. Nah, kalau suatu makanan itu punya nilai indeks glikemik yang rendah, ya kan kalau kalau indeks glikemiknya rendah. Nah, kebalikannya kalau indeks glikemik dari suatu makanan itu tinggi, maka akan dapat dengan cepat menaikkan kadar gula darah gitu. Nah, jadi ini juga yang perlu diperhatikan gitu, pemilihan bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi dan indeks glikemiknya rendah itu yang seperti apa gitu. Nah, biasanya sih makan makanan yang tinggi kandungan seratnya itu memang cenderung indeks glikemiknya lebih rendah gitu. Berarti untuk makanan-makanan yang glikemiksnya rendah itu bagus ya. Itu bisa positif untuk kita gitu ya. Jadi lumayan lah mengurangi gula kita, mengurangi manis-manis ke kitanya gitu ya. Betul, iya, benar-benar. Kalau untuk penderita diabetes sebenarnya ya, itu pola makannya ada yang harus dihindari nggak? Atau masih sebenarnya masih tetap bisa dimakan semua, tapi balik lagi ke 3T lagi? Atau ada yang memang harus benar-benar dihindari dari penderita diabetes? Kalau dia. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa makanan yang bukan dihindari ya, tapi lebih diperhatikan gitu dan dibatasi jumlahnya biar nggak meningkatkan kadar gula darah dengan cepat gitu. Pertama, itu yang perlu diperhatikan adalah makanan-makanan yang banyak mengandung gula sederhana. Contohnya permen, kemudian es krim, terus pastry-pastryan, terus juga minuman-minuman yang tinggi kalori seperti susu yang ada rasa-rasanya gitu ya, terus jus buah yang ada tambahan pemanis, minuman bersoda, minuman berenergi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada juga dari makanan-makanan yang memiliki kandungan lemak jenuh dan lemak trans yang tinggi, seperti pada daging-daging olahan gitu, contohnya kayak sosis kayak gitu. Kemudian dari makanan yang tinggi natrium atau tinggi garam,
seperti keripik, kemudian kerupuk atau makanan-makanan kemasan, makanan-makanan kaleng gitu. Nah, jadi perlu juga untuk meminimalkan penggunaan garam dalam masakan. Jadi intinya yang perlu diperhatikan adalah GGL itu garam, gula, garam, lemak gitu. Sama 3 juga GGL yang perlu diperhatikan. Garam, lemak ya. Lemak, betul. Jadi bukan sepenuhnya harus dipantang ya ketiga makanan ini, karena sebenarnya ya tubuh kita juga butuh gula, tubuh kita juga butuh lemak, tubuh kita juga butuh garam gitu kan, tapi dengan porsi yang sesuai gitu. Jadi akan lebih baik kalau diperhatikan jumlahnya gitu. Wah. Makanya lebih baik ya lebih baik mencegah, lebih baik membatasi daripada mengobati. Daripada kan ya harus mengobati semuanya jadi lebih ribet ya. Maksudnya harus dikurangin ini. Nah, balik lagi lebih baik menjaga, apalagi kalau kita bisa menggunakan metode tadi ya, 3T tadi ya, kayu dia ya. Nah, itu akan lebih baik. Jadi kita juga lebih sehat. Nah, kayu dia yang tanya lagi ya, Kak, jenis susu apa yang aman untuk penderita diabetes, dari Kak Jules Julai. Terima kasih pertanyaan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk susu yang aman untuk penderita diabetes, nah sebenarnya susu sendiri kan di luar sana sudah banyak ya merek-merek susu yang memang dikhususkan untuk kondisi diabetes ya. Ya adalah beberapa merek ya yang memang dia klaimnya sudah mengklaim bahwa dia memang untuk kondisi diabetes gitu. Nah, kalau misalkan mau konsumsi susu ya mungkin bisa dari susu itu, atau kalau pun mau susu yang kemasan, susu UHT kayak gitu, itu juga boleh. Tapi kalau bisa susunya yang plain berarti, bukan susu yang ada rasanya. Jadi susu yang putih, yang mungkin yang akan lebih baik juga kalau skim atau low fat gitu ya, yang kandungan lemaknya lebih rendah, atau mungkin yang kandungan lemaknya 0 gitu. Nah itu juga akan lebih baik. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah itu tadi gulanya sama lemaknya juga dari makanan kemasannya gitu. Oke. Jadi untuk penderita diabetes masih boleh minum susu, tapi balik lagi lebih baik yang plain, yang original gitu ya, kayak dia, atau yang low fat, yang ada lemaknya itu lebih rendah dibandingin susu-susu UHT atau susu-susu yang biasa seperti itu ya, kayak dia ya. Nah, apa yang ditanyakan enggak nih dari yang join sama kita? Terima kasih ya yang sudah join. Nah, jika ada yang masih ingin ditanyakan, nanti selesai IG Live kita bisa langsung DM ke IG kita, ke Wellfarm atau ke Diatela. Jika ingin ada yang bertanya seputar produk, seputar yang lain, selesai ini kalau mungkin di DM agak slow respon, itu bisa langsung ke customer service kita 0858 7-nya 4 kali 777 9-nya 4 kali 999. Nah, kan kita udah mau selesai nih. Bisa ada yang ingin tanyakan nggak nih? Mumpung kayu dianya ada di sini nih, kita bisa bertanya banyak hal, apalagi untuk kesehatan kita ya, kesehatan keluarga kita, silakan. Nah, kayu dia, kita kan kadang-kadang kita kan wanita ya, maksudnya seorang ibu ya. Kadang kita ingin kasih anak tuh mau punya anak sehat. Biasanya orang sehat tuh seperti dengan gendut, bukan montok gitu kan. Tapi sebenarnya sehat itu kan nggak harus gendut ya, nggak harus montok gitu kan. Kalau dari bayinya dia sudah terbiasa minum susu yang ada gulanya tuh gimana tuh kayak dia? Bahaya nggak? Oke, nah ini nih yang mungkin yang perlu diperhatikan juga nih mungkin buat ibu-ibu zaman sekarang ya, yang mungkin punya anak yang masih kecil kayak gitu juga penting banget untuk bisa memperhatikan gitu makanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak itu gitu. Jadi ya memang kalau anak kecil cenderung mungkin minumnya akan lebih suka yang berasa-rasa mungkin ya gitu. Tapi bukan berarti akhirnya kita udah nggak apa-apa mumpung masih kecil
ya udah losin aja gitulah istilahnya gitu kan. Bukan berarti seperti itu gitu. Karena kalau dari kecil sudah dibiasakan untuk memilih atau untuk memilih makanan atau minuman yang manis, takutnya nanti semakin dia besar dia terbiasanya dengan minuman atau makanan manis itu gitu. Jadi kalau misalkan dibiasakan sama makanan atau minuman yang lain yang mungkin nggak berasa, dia nggak mau. Nah, jadi padahal sebenarnya waktu masih kecil itu adalah waktu emas nih sebenarnya, waktu emas gimana kita memperkenalkan makanan atau semua jenis bahan makanan atau minuman ke si anak ini gitu. Jadi ya kalau bisa sih nggak hanya yang manis-manis aja yang dikenalkan gitu. Kalau bisa ya makanan atau minuman yang plain juga, kayak misalkan mau ngasih susu ya dicobain juga susu yang plain gitu. Jadi paling nggak dia bisa mengenali rasanya. Waktu dia sudah besar, dia nggak terbiasa dengan minuman atau makanan yang manis-manis aja. Jadi kalau dikasih makanan atau minuman yang plain itu dia masih mau gitu. Oke, oke. Satu lagi ya pertanyaannya karena waktu kita sebentar lagi akan selesai. Dari Kak Safira, tips buat yang kecanduan gula. Wah, Waduh. Oke, ini bagus juga nih tips buat yang canduan gula gitu ya. Oke, nah gula ini kan sebenarnya ada di ini ya, mudah banget kita temuin gitu ya. Kalau kita pergi keluar mungkin sama teman nongkrong gitu ya, nongki atau mungkin nugas gitu kan pasti ada lah yang ada kandungan gulanya gitu. Entah itu mungkin cake, pastry atau mungkin yang tadi ya minuman yang manis gitu. Mulai dicoba aja untuk membiasakan kalau misalkan beli di luar gitu ya, atau mungkin lagi keluar, itu tadi kuncinya. Coba mulai order yang less sugar atau less sweet gitu. Itu salah satu cara untuk mengurangi kita yang kecanduan gula gitu. Seenggaknya kan masih ada rasanya ya, maksudnya masih ada rasa manisnya walaupun mungkin agak less gitu ya. Cuman kan seenggaknya bukan yang tawar-tawar banget gitu. Dengan kita membiasakan seperti itu, akhirnya kita terbiasa dengan rasa-rasa yang sudah nggak terlalu manis nih gitu. Nah, kemudian cara tips selanjutnya juga biasanya kita tuh ini ya mungkin kecanduan gulanya karena tersedia nih makanannya gitu ya, atau minumannya di dalam rumah kita, atau mungkin di depan mata kita gitu ya. Di depan mata kita ketika kita mungkin nugas atau ketika kita mungkin kerja, ada makanan atau minuman yang memang tersedia di depan mata kita, makanan manis gitu ya. Nah, sebisa mungkin kita hilangkan gitu makanan atau minuman yang ada di depan mata kita, karena kan kita terbiasa mengkonsumsi makanan atau minuman yang ada di depan mata kita kan ya, Kak Acaya. Nah, kalau misalkan kita, di depan mata kita adanya makanan yang manis, ya pasti kita akan makan itu gitu. Tapi kalau di depan mata kita adanya buah, ya pasti kita makannya buah gitu kan. Nah, jadi mulai diganti aja, mungkin yang manis-manisnya tuh diganti sama yang lebih sehat mungkin dari buah. Buah kan juga manis tuh. Nah, cari aja mungkin penggantinya buah-buahan kayak gitu. Wah, benar-benar. Jadi kalau yang mengurangi kecanduan itu ya berarti memang dihindari ya, secara nggak langsung dihindari dan digantikan dengan yang sudah tidak kadar gulanya dikurang-kurangin. Mungkin yang biasanya di depannya ada teh-tehan berwarna-warna diganti dengan aqua aja, sorry, air mineral aja gitu kan. Biasanya di meja selalu ada mungkin permen atau yang manis-manis itu diganti dengan buah-buahan yang bisa lebih sehat. Benar-benar. Jadi bukan berarti harus langsung dipantang atau nggak dimakan ya, tapi dicarikan yang lain untuk tetap. Oke. Ini kita akan selesai seperti biasa. Kita akan selalu ada Jumat Sehat dari Welfam. Semoga di Jumat depan kita masih bisa ditemani lagi dari kakak-kakak cantik dari Diatela nih, kakak-kakak ahli gizi dari Diatela. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Jika selesai live ini masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke DM ke IG kita, ke IG welfam.id atau ke diatela.id, atau
boleh tanya langsung ke customer service kita di 0858 7-nya 4 kali, 9-nya 4 kali. Kalau mungkin di DM IG kita agak slow respon. Nanti saya akan bantu tanyakan juga ke tim Diatela. Jika ingin masih ada yang ditanyakan seputar tema hari ini ya, mengontrol gula darah atau menghindari diabetes. Terima kasih banyak ilmunya, sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Arshila. Terima kasih yang sudah join. Nah, biasanya sih dari saya, dari tim PAM itu selalu ada Jumat Sehat. Dan itu setiap hari jam 3 sore. Jadi silahkan bergabung, silahkan join juga. Mudah-mudahan besok masih bisa join ya, sama kita ya, kakak dari Diatela. Masih ada yang mau nanya lagi nih, masih boleh nggak nih dari dia? Nggak apa, Kak. Satu lagi boleh Kak Yudia. Kalau darah sedang naik, benarkah tidak boleh makan yang berlemak? Tuh pertanyaannya. Aduh, Kak Yudia. Sedang naik. Nah, ini sebenarnya ini ya sama kayak yang tadi, untuk menghindari seenggaknya komplikasi juga gitu. Jadi pada dasarnya adalah sebenarnya semua makanan itu baik sebetulnya. Nah, cuman yang menjadi nggak baik itu ketika kita konsumsi yang berlebihan. Jadi bukan berarti ketika misalkan nih ketika cek gula darahnya pas naik gitu ya. Terus harus menghindari makanan yang berlemak. Bukan menghindari sih, lebih kayak ya kita mengatur aja porsinya gitu. Atau mungkin lebih memilih gitu makanan yang lebih rendah lemak gitu. Seperti yang tadi sudah disebutkan ya di awal-awal, lebih memilih makanan yang rendah lemak, terus mungkin membatasi makanan-makanan yang memiliki kandungan lemak yang tinggi gitu, seperti tadi daging yang olahan atau mungkin makanan kemasan yang olahan kayak gitu. Nah, itu mungkin yang perlu dibatasi porsinya gitu. Jadi lebih ke membatasi sih, bukan benar-benar harus menghindari sekali ya, atau mungkin ya itu tadi alternatifnya aja, dipilih yang lebih rendah saja lemaknya, akan lebih ini ya aman mungkin gitu. Oke, gimana Kak Arshila, sudah ya dijawab sama Kak Yudia ya. Nah, oke. Nah, sekedar info juga nih sebelum kita selesai, dari Diatela juga itu ada loh layanan clinic care untuk membantu pengaturan pola makan diabetes dan mengatur untuk ini kebutuhan yang lain ya. Ya, betul. Betul, jadi di Diatela ada namanya program clinic care, memang untuk kondisi-kondisi yang memang sudah punya kondisi medis gitu ya. Nah, silakan bagi yang join tadi, mungkin bagi yang belum tahu ya bisa tanya-tanya nanti seputar yang lain di klinik care-nya Diatela. Dan dari kita, dari Wellfarm, sebenarnya kita juga ada produk lain tuh. Ada salah satu produk kita itu beras diabetes. Itu juga bagus karena glukomiknya sudah di bawah rata-rata. Mungkin lebih baik kita mencegah daripada mengobati, jadi lebih baik mulai mengurangi makan yang gulanya tinggi. Iya, betul Kak. Terima kasih yang sudah join sama kita. Dari Kak Yudi ada lagi yang mau tambahkan? Udah sih mungkin ini aja ya pesannya buat buat teman-teman yang sedang join IG Live hari ini. Intinya adalah jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat gitu. Baik entah itu sudah terdiagnosa diabetes atau kondisi penyakit lainnya, atau mungkin yang belum terdiagnosa apa-apa dan jangan sampai terdiagnosa apa-apa gitu ya, gitu. Karena lifestyle ini erat sekali kaitannya dengan kondisi tubuh kita di masa depan nanti, gitu. Jadi mulailah untuk menjaga pola makan, kemudian rutin juga melakukan olahraga, kelola stres dengan baik, dan jangan lupa juga untuk cek kesehatan secara berkala atau mungkin rutin medical check up gitu, paling nggak biar tahu gitu. Oke. Wah, terima kasih ya untuk ilmunya, ilmu pengetahuannya, untuk motivasinya hari ini Kak Yudia. Jadi kita lebih tahu lagi nih bagaimana hidup bisa lebih sehat lagi. Karena balik lagi kan
investasi itu nggak hanya di aset atau di tabungan, tapi di tubuh yang sehat itu juga itu salah satu investasi yang baik, yang Oke. bagus biar kedepannya kita lebih sehat. Terima Mhm. kasih Kak Yudi untuk kesediaannya menjadi narasumber kita dan bergabung. Semoga Jumat besok lagi setiap hari Jumat jam 3 sore bisa gabung lagi. Mungkin dari tim Diatela yang lain bisa kasih info dan masukan motivasi untuk kita semua. Terima kasih. Terima Saja. kasih Kak Idia. Sampai. Iya, Terima kasih yang baik, join. Kak. Terima Ya. kasih semuanya. Nah. Terima kasih yang sudah join. Jika masih ada yang ingin tanyakan, boleh langsung ke DM IG kita atau ke 0858 7-nya 4 kali, 9-nya 4 kali. Sampai ketemu Jumat depan jam 3 sore. Bye-bye.